Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SDN Tanjung Sari 2 yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati pula, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi kepada Bapak dan Ibu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyyana wa Habibana Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Leli di sini sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada kegiatan diseminasi kali ini. Yang pertama adalah acara pembukaan, kemudian yang kedua adalah acara inti, dan yang ketiga adalah acara penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu acara inti dengan tema kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Tanjung Sari 2 dari modul 1.4, calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh pemateri yaitu Ibu Tika Tika. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Tika, CGP Angkatan 10, yang akan mengisi materi tentang diseminasi budaya positif di SDN Tanjung Sari 2 ini. Diseminasi ini dilakukan sebagai wujud aksi nyata saya melaksanakan pembelajaran modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu, untuk mengawali diseminasi budaya positif ini, mari kita sepakati dulu untuk prodi diseminasinya. Yang pertama yaitu memahami materi dengan baik, yang kedua menghargai semua orang yang ada di forum, yang ketiga terlibat aktif dalam diseminasi, dan yang keempat lain-lain. Apakah disetujui atau ada hal lain? Setuju. Ya, terima kasih. Selanjutnya tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua tentang teori motivasi, yang ketiga tentang keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan awali untuk materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Dan selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan berdasarkan pujian, ataupun berdasarkan hukuman. Dan inilah adalah
6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa, yang kedua mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, kelima kreatif, dan yang keenam adalah bernalar kritis. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini kita terapkan ke disiplin positif muridnya. Yang kedua adalah teori motivasi. Teori motivasi ini, perilaku manusia itu ada 3 motivasinya. Yang pertama hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kadangkala kita suka melihat seorang murid itu bertindak baik atau berperilaku baik itu karena ada hukuman, karena takut kena hukuman. Misalkan seorang murid itu datang ke sekolah tepat waktu, bukan karena keinginan diri sendirinya, tapi takut kena hukuman, takut kena omelan oleh gurunya. Seperti itu. Yang kedua itu berdasarkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kala ada seorang murid juga yang mengharapkan imbalan. Misalkan ketika di kelas dia aktif bertanya, bukan berdasarkan ada dalam dirinya, bukan berdasarkan motivasi intrinsiknya, namun berdasarkan imbalan. Misalkan nanti sama ibu dikasih uang nih, atau siapa yang bisa mendapatkan ini nanti istirahatnya pertama. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik juga. Jadi motivasinya itu berdasarkan suatu tindakan yang menginginkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah motivasi yang ada dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, nanti kita dari seminar ini tujuannya adalah untuk memunculkan motivasi yang ada dalam diri muridnya, yaitu motivasi intrinsiknya. Bagaimana seorang murid itu bisa datang ke sekolah karena kemauannya sendiri, bukan atas dorongan orang tua atau takut hukuman atau takut penghargaan. Nah, ataupun ingin penghargaan gitu ya. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini ada contohnya. Nah, untuk keyakinan sekolah atau kelas juga ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi sebelum memulai pembelajaran di suatu sekolah atau di kelas ketika tahun ajaran baru, sebaiknya seorang guru itu membuat sebuah keyakinan kelas dulu atau keyakinan sekolah terlebih dahulu. Jadi kesepakatan dan ini datangnya keyakinan sekolah itu dari muridnya, bukan berdasarkan keinginan seorang gurunya, tapi berdasarkan kesepakatan antara murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal terlebih dahulu yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Berikut adalah contoh keyakinan kelas. Misalkan yang pertama itu hari tepat waktu. Nah, diyakini oleh semua murid. Yang kedua itu menjaga kebersihan, rukun dengan teman, mematuhi tata tertib, senantiasa aktif saat pembelajaran. Yang terakhir itu menciptakan kenyamanan. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, kita akan coba menerapkan simulasi membuat keyakinan sekolah atau kelas di dalam kelas. Nah, di sini ada cara-caranya. Yang pertama itu membuat sebuah peraturan dulu. Kita lihatnya dari peraturan sekolah, bagaimana peraturan sekolahnya. Yang kedua, kita rubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya, kita cari nilai kebajikannya, nilai kebajikan universalnya apa. Barulah terbentuk keyakinan kelas. Nah, kita coba untuk yang pertama itu saya sudah kasih contoh, tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, aturannya misalkan aturan yang ada di sekolah kita. Nah, kita ubah dari kalimat positif. Kalimat positifnya hadir tepat waktu, gitu. Jadi tidak boleh ada kata tidak kalau di kalimat positif ini. Kemudian nilai kebajikan apa yang timbul
skill dari hadir tepat waktu itu. Oh ternyata disiplin, Akan itu ya. Kemudian setelah menemukan nilai kebajikannya, kita buat jadi keyakinan kelas. Kita sekarang kita sama-sama, yaitu disiplin waktu misalkan. Nah coba yang kedua, bentar saya ambil spidol dulu. Kita coba kira-kira peraturan kelas apa yang misalkan kita bertanya kepada murid, kira-kira mereka akan melontarkan apa peraturan di kelas. Terima kasih menulis, tidak boleh kalimat positifnya kira-kira seperti oke, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, nilai kebajikannya apa kira-kira? Menjadi kalimat yang simpel untuk diingat. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Nah, keyakinan kelasnya kira-kira apa? Dan nilai kebajikannya apa Pak? Disiplinnya jagalah kebersihan. Nilai kebajikannya jaga kebersihan, keyakinannya menjaga lingkungan. Jaga lingkungan kelas. Tapi kan keyakinan kelas. Iya. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Iya, menjaga kebersihan kelas. Nilai menjaga kebersihan kelas ada di keyakinan kelas itu ya. Kalau nilai kebajikan memang sedikit kalimatnya jagalah kebersihan gitu ya. Oke, kita satu lagi, coba lagi satu. Kira-kira apa peraturan apa kira-kira? Tidak boleh bisa tidak boleh tidak boleh saling mencelak itu. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman. Ya. Tidak boleh mengejek teman. Kalimat positifnya dirubah jadi kalimat positif. Saling menyayangi sesama teman. Saling sayang atau saling menyayangi? Menyayangi. Artinya beda. Menyayangi, saling menyayangi antar teman ya Bu? Sesama teman. Nah, kira-kira nilai kebajikannya apa? Kerukunan. Bisa iya betul. Kerukunan. Nah, keyakinan kelasnya kebersamaan di dalam kelas. Ya. Kita sudah mendapatkan 3 keyakinan kelas. Yang pertama disiplin waktu, yang kedua menjaga kebersihan
Yang ketiga adalah kebersamaan di dalam kelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap latihan membuat keyakinan kelas atau sekolah. Saya hapus dulu yang tadi. Contohnya yang tadi itu penerapannya tampak seperti, tidak tampak seperti. Kemudian ada keyakinan kelasnya berbentuk diagram yaitu terdengar, terlihat, atau berperilaku. Nah, yang contoh yang tadi itu ada disiplin adalah yang ketaranya adalah berperilakunya ya disiplin. Nah, contoh yang tadi yang kedua adalah buang sampah ya, buang sampah. Nah, tampak seperti apa kira-kira yang tampaknya? Membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Terus yang keduanya tadi yang tidak salah ya, tidak mengejek sesama teman. Tampak seperti menyayangi sesama teman tadi ya. Nah, yang tidak tampaknya Bapak Ibu, membuang sampah pada tempatnya. Yang tidak tampaknya kira-kira apa? Membuang sampah. Ya, jangan gitu, jangan seperti itu. Jangan membuang sampah sembarangan ya. Jangan membuang sampah sembarangan ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Terus yang ketiga, yang ketiganya yang tidak tampak seperti menyayangi sama teman. Tidak tampaknya mengejek ya, mengejek sesama teman. Oh, berarti jangan dikasihkan jangan. Yang panas. Ini juga ya. Jangan. Jangan mengejek bersama teman. Nah, yang kedua ini nih, membuang sampah sembarangan. Masuknya kemana? Bisa perilaku, bisa terlihat ya. Perilaku dan terlihat. Terlihat juga bisa ya, perilaku bisa terlihat ya. Nah, contoh bisa ketiga-tiganya, bisa salah satu, bisa dua. Nah, untuk yang terdengar itu misalkan begini, ayo teman-teman kita buang sampah pada tempatnya atau apa. Jadi kalimat ajakannya apa gitu yang terdengar gitu. Iya, bisa ya. Untuk yang membuang sampah membuang sampah pada tempatnya yang terlihatnya bagaimana berarti? Terlihat bersih. Berarti kelas bersih. Gitu. Yang berperilakunya atau berperilaku atau bagaimana? perilakunya berarti Jorok gitu tidak jorok. Berperilakunya jadi tidak jorok gitu. Iya, kotor. Tidak kotor. Jangan pakai kita makan kotor aja, kita nggak pakai tidak kotor. Bersih, tidak kotor. Tidak kotor. Yang terdengarnya mungkin diajarkan gitu ya. Diajarkan. Gimana? Ayo teman-teman kita buang sampah pada tempatnya. Ayo kita buang sampah. Iya Bu. Yang ketiga, menyayangi sesama teman. Masuk ke terlihat berperilaku tidak. Berarti perilakunya Perilaku. membantu. Saling membantu. Ya. Iya.
saling membantu. Ya. Kemudian Terlihatnya berarti lebih kompak atau rukun. Masuk ke rukun. Lebih rukun. terdengar? Apakah ada terdengarnya? Bisa sih ya. Teman-teman, Jangan saling mencela gitu ya. kalimat positifnya bagaimana kira-kira ya terdengarnya? Tidak boleh. Tidak. Ayo kita lebih menghargai teman. Ayo kita lebih menghargai bersama teman. Karena sayang. Teman, itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah sekarang kita udah dapat yang pertama, buang sampah pada tempatnya, tampak sepertinya, tidak tampak sepertinya membuang sampah sembarangan. Kemudian terlihatnya kelas bersih, berperilakunya tidak kotor. Yang terdengarnya adalah ayo kita buang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, menyayangi sesama teman, untuk yang tampak seperti, tidak tampak sepertinya mengejek sesama teman. Terdengarnya ayo kita lebih menyayangi sesama teman, berperilakunya saling membantu, dan yang terlihatnya lebih kompak atau rukun. Kita sepakati yang ini untuk kegiatan kelasnya. Oke. Kesepakatan kelas kita dapatkan. Nah nanti alhamdulillah kita telah melaksanakan simulasinya. Nah nanti di kelas seperti itu Bapak Ibu, dengan beragam murid yang banyak, untuk pendapatnya kampung terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan yang misalkan si A sama dengan si B atau si B sama dengan si D, tidak apa-apa. Nanti kita kumpulkan yang sama itu menjadi satu keyakinan kelas. Nah kalau kita ini kan berbeda ya. Misalkan tadi sama murid sama Pak Kasim itu kan berbeda, jadi berbeda. Nanti kalau misalkan pelaksanaannya ada yang sama, itu tidak apa-apa, tampung saja terlebih dahulu. Iya. Saya hapus dulu. Nah, selanjutnya kita ice breaking dulu Bapak Ibu setelah melakukan simulasi keyakinan kelas ini. Ice breakingnya saya coba dengan cara berhitung. Namun ketika berhitungnya ada di ganjil itu dengan tepuk tangan. Ya, misalkan saya 1, tetapi saya tepuk tangan dulu. Ya. Nanti misalkan mulai baru saya tepuk tangan. 2, lagi 4. Ya, di angka ganjil itu jangan disebutkan angkanya. Ya. Bisa dipahami? Siap. Saya coba dulu. Kita mulai berhitung, dimulai dari Bu Elis. Motornya ke sana ya, motornya ke sini. Bu Elis ke Bu Haji, ke Pak ke bukan. Jadi yang ditunjuk yang Kita coba sekali lagi ya untuk lebihnya. Kita mulai berhitung, dimulai dari Bu Elis. Tadi belum konsen, tadi belum konsen. Kalau Ganja tuh pokok. Iya. Mulai berhitung, dimulai dari Bu Teti. 2. 4. Jangan sampai
boleh minum yang ada di depan karena hanya ada air minum. Tidak konsen. Senang pisan kan juga. Kita lanjutkan Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia di sini. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan atau melanggar yang sebenarnya, itu adalah dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita juga sebagai seorang guru dan sebagai seorang manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup? Contohnya misalkan seorang murid ada di kelasnya itu sampai memukul temannya atau sampai mendorong temannya. Mungkin saja alasannya karena murid tersebut didorong terlebih dahulu atau misalkan keinjak terlebih dahulu. Itu kan bertahan hidup. Dia refleks gitu melakukan suatu tindakan kesalahan yang awalnya itu karena untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada seorang murid yang sedikit-sedikit misalkan keluar kelas, alasannya ke WC, padahal misalkan tidak ke WC. Kemudian dia berulang kali melakukan seperti itu karena ingin diperhatikan oleh gurunya, atau mungkin juga ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Mungkin dengan tindakan yang seperti itu teman-temannya merasa kagum atau mungkin merasa hebat, berani kepada guru seperti itu. Nah, jadi ada rasa ingin diterima dan rasa kasih sayang di sini. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, ada seorang murid misalkan yang ingin sekali teman-temannya itu ikut ke dia, harus menuruti perintah dia. Itu mungkin karena ada penguasaan yang belum terpenuhinya. Yang keempat adalah kesenangan. Nah, seorang murid misalkan tidak mau belajar di dalam kelas, dia inginnya pergi keluar terus. Berarti karena kesenangannya mungkin karena kalau belajar di luar lebih terbuka, lebih bisa melihat ke mana-mana. Jadi ada rasa senang di dalam dirinya. Dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, mungkin di sini juga ada murid yang ingin merasa dibebaskan, ingin bereksplorasi, ingin menunjukkan bahwa tentang pendapatnya. Ya, kebebasan seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusianya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru itu ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga adalah guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Nah, sebaiknya kita memposisikan diri kita sebagai seorang guru itu adalah sebagai manajer. Nah, berikut adalah 5 posisi kontrolnya. Contoh misalkan di sini adalah penghukum. Nah, gurunya berbuat misalkan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, di sini guru bisa seorang guru biasanya berkata begini. Kalau kamu tidak melakukannya, seorang guru biasanya berkata begini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu menghardik, terus menunjuk-nunjuk. Nah, biasanya itu adalah seorang guru penghukum. Nah, hasilnya nanti ada seorang anak itu akan memberontak atau menyalahkan orang lain dan mungkin juga berbohong. Misalkan siapa yang ini? Ayo sini ibu hukum. Atau siapa yang melakukan ini? Misalkan dia justru malah berbohong, ibu si A misalkan. Padahal dia sendiri karena rasa takut dihukum. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi kalau misalkan bertemu dengan seorang guru yang seorang penghukum itu, dia akan merasa takut, bahkan tidak dekat. Dan murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kalau dia sudah tahu si anak itu kalau misalkan dia melakukan kesalahan, biarkan saja, so pasti dia marah-marah lagi.
Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, pemantau, dan seorang manajer. Nah, di sini ada identitas yang berhasil, yaitu sebagai manajer. Jadi ada identitas gagal, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah dengan kalimat tadi yang berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, jadi kan si anak merasa bersalah, oh ibu stres gara-gara saya. Nah ini adalah kedua ini, penghukum dan membuat rasa bersalah, adalah termasuk identitas gagal. Dan yang kedua ini, teman atau pemantau, adalah identitas berhasil atau sukses. Namun kontrolnya masih tetap di luar. Ya. Nah rasa teman, misalkan kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu. Atau misalkan, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ini pernah bantu. Nah nanti ini efeknya ke seorang murid itu akan merasa kalau ibu gurunya tidak mendukung dia lagi, dia akan ada rasa kekecewaan. Ibu katanya ibu begini, kok sekarang seperti itu ke saya, karena sudah merasa teman. Dan yang pemantau, kalau pemantau itu kalimatnya gurunya adalah apa peraturannya. Nah nanti si murid itu akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah itu pemantau. Jadi kita seperti detektif kalau di pemantau ini. Nah ini adalah identitas berhasil atau sukses, namun masih tetap ada di luar. Jadi si anak itu belum dari intrinsiknya, masih dengan ekstrinsik. Nah identitas berhasilnya atau sukses ini ada di manajemen. Biasanya pertanyaannya, apa yang kita yakini? Nah kita kan tadi sudah membuat keyakinan kelas. Nah kita tanyakan lagi kepada murid kita. Misalkan namanya Anto, kamu berbuat kesalahan. Apa yang kita yakini selama kita di kelas? Keyakinan apa yang telah kita buat? Nah, kita bisa bertanya lagi kepada murid, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dengan kalimat itu, nanti si murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dengan kalimat itu. Nah, selanjutnya, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol tadi sebagai manajer, yaitu yang akan memunculkan untuk motivasi intrinsiknya. Nah, sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Misalkan kita bertanya kepada muridnya, kamu telah membuat kesalahan ini, bagaimana cara memperbaikinya? Si murid misalkan masih termenung, bagaimana ya? Misalkan murid itu sampai membuat baju temannya robek, misalkan, bagaimana ya cara ini? Si murid juga kan masih termenung, gimana cara memperbaikinya? Nanti kita kasih solusi sebagai gurunya. Bagaimana kalau misalkan kamu bawa bajunya ke tukang jahit, kamu yang bertanggung jawab, nanti kasihkan kalau sudah rapi kembali. Nah bisa seperti itu, jadi kita kasih solusinya. Nah ini ada video dari Kemendikbud tentang 5 posisi kontrol yang tadi. Mari kita simak bersama-sama. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5.
posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama ya untuk posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Nah, ini adalah kalimat yang akan sering Saya guru Apa lontarkan. coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru memanggil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu.
saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah Sarah, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang dicipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan segera saya lakukan. baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Untuk memilih
memberikan pertanyaan sehingga membuat murid perhatian dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih. Kira-kira dari 5 posisi kontrol yang tadi, mari kita renungkan sama-sama. Sepertinya saya sering melakukan yang mana ya? Pertanyaannya pada itu. Kira-kira saya sering melakukan posisi yang mana ya? Sudah melakukannya, namun kita tidak tahu. Oh, itu tuh posisi manajer. Orang kayaknya harusnya nanyanya ini dulu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya, dari posisi manajer itu biasanya akan dilakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang diutarakan oleh ibu gurunya kepada muridnya. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kita stabilkan dulu identitasnya. Misalkan tadi dengan kalimat ibu juga pernah melakukan yang sama, tidak apa-apa, ibu juga pernah melakukan sama, atau setiap manusia juga punya kesalahan. Nah, kita stabilkan identitasnya dulu, jadi supaya murid itu tidak merasa bersalah, stabilkan dulu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi dulu tindakan yang salahnya apa, kita validasi dulu, betul tidak kamu berbuat salah demikian, misalkan iya bu, misalkan. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan yang tadi, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, atau keyakinan kelas mana yang kamu yakini, sampai menanyakan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, ketika seorang murid membuat kesalahan, nggak apa-apa, itu adalah proses pembelajarannya, gitu ya. Kemudian yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke yang arah identitas sukses, supaya murid juga tahu atau paham bahwa oh ini kesalahan, oh bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kalimat yang akan disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya. Misalkan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Dan yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan
misalkan ada yang murid yang selalu menyalahkan misalkan. Nah, nanti kita kasih kalimatnya dengan sederhana seperti ini. Bapak tidak tertarik dengan siapa yang salah, tapi Bapak lebih tertarik bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Dan yang terakhir adalah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini lebih ke bahwa seorang murid juga harus menghargai dirinya sendiri. Sebelum orang lain, hargai dulu diri sendiri. Nah, ini adalah contohnya tentang menstabilkan identitas. Ini dicontohkannya Dila itu terlihat sedang menangis dan kesal, distabilkan dulu identitasnya oleh gurunya, yaitu dengan kata menangis dan kesal itu adalah hal yang manusiawi, Dila. Nah, dengan kalimat seperti itu. Terus kalimat yang kedua itu dengan berkata sampaikan keluh kesahnya gitu kepada guru itu. Seperti itu. Tadi dengan kalimat itu ya, kesal dan marah itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kita ini di sini divalidasi tindakan yang salah. Ketika anak berbuat salah itu berarti kebutuhan dasar manusia mana yang tidak terpenuhi oleh mereka gitu ya. Nah, ini adalah contohnya misalkan dengan kata-kata mengapa kamu melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan, ada yang misalkan lagi rebutan apa gitu, rebutan pensil atau rebutan buku. Nah, misalkan dengan contoh kalimat yang tadi, bagaimana, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan tanpa harus rebutan buku, tanpa harus memukul teman? Itu contoh kalimatnya. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Dila berkata katanya kesal dan marah sehingga menangis karena teman-temannya itu tidak membantu kerja kelompok. Maka tadi seorang gurunya berkata yang contoh-contoh yang tadi yang disampaikan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah tahap terakhir dari segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsiknya sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tersebut. Jadi nanti keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi dikaitkan dengan tindakan kesalahannya. Nah, ini misalkan contohnya dengan kalimat apa nilai yang kita percaya di sekolah. Yang kedua, keyakinan apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga, kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang keempat, bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahanmu? Dan yang kelima, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa?
guru itu menemukan muridnya bahwa dia itu sedang menangis. Nah, setelah ditanyakan kepada teman-temannya juga katanya dia tuh menangis. Akhirnya dipanggillah si murid tersebut dan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang segitiga restitusi tersebut, dan didapatlah sebuah solusi dari permasalahannya, bahwa yang pertama dia akan lebih sabar supaya tidak kesal, tidak marah-marah, dan tidak menangis lagi. Dan yang kedua, ketika terjadi hal yang sama dia akan melaporkannya kepada guru. Tadi permasalahannya teman-teman yang lain itu tidak membantu kelompoknya, jadi hanya dia saja yang membantu. Akhirnya dia bercanda, terus asik ngobrol. Nah, jadi ditemukanlah solusi, harus sabar. Yang kedua adalah segera laporkan kepada guru gitu, kepada wali kelasnya jika mengalami hal yang demikian. Itu adalah solusinya. Jadi di posisi kalau seorang manajer ini, seorang guru menerapkan tadi segitiga restitusi. Alhamdulillah, materi telah selesai disampaikan, diseminasi yang sangat panjang, ada 6 materi tadi, dan ini adalah dokumentasi ketika pelaksanaan untuk segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya untuk acara saya serahkan kembali kepada moderator untuk acara tanya jawab. Terima kasih kepada Bu Teti yang sudah memberikan materinya. Sebelum kita ikuti acara berikutnya, mari kita dengarkan dulu refleksi dari kegiatan diseminasi ini. Pada Bu Teti, persilakan. Terima kasih. Alhamdulillah, untuk penyampaian materi telah berakhir, dan tadi kita juga sudah melaksanakan keyakinan kelas untuk simulasinya dan berjalan dengan sangat baik. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif kita di sekolah dan juga di kelas. Dan untuk penerapannya itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Kita belajar sedikit-sedikit, mungkin dari belajar yang sedikit-sedikit itu kita akan terbiasa menerapkannya, dan semuanya kita lakukan untuk kepentingan murid, untuk menjadi pembelajaran yang bermakna, dan untuk mengkondusifkan lingkungan sekolah kita. Untuk 5 posisi kontrol juga ada kalanya kita akan kembali lagi mungkin kepada sebagai pemukul, kepada sebagai pemantau, kepada sebagai ini, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau misalkan permasalahannya sudah sangat besar, mungkin saja kita juga akan kembali lagi ke misalkan pemukul yang harus mengeluarkan siswanya, karena itu memang adalah peraturan dan keyakinan sekolah yang kita sepakati bersama sedari awal. Mungkin itu. Kembali lagi ke moderator. Iya, terima kasih Bu Teti. Alhamdulillah, acara inti telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan barangkali ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, masih. Ya, mangga Bu Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan di sini tentang tadi segitiga restitusinya. Berdasarkan segitiga restitusi, bagiannya kan keyakinan. Misalnya contoh kasus murid tersebut tadi, kalau di kelas itu tidak mau menulis, kemudian pas menanyakan keyakinan murid tersebut tidak dapat menemukan solusinya sendiri. Kita sebagai guru harus bagaimana untuk melaksanakan? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Bu Haji atas pertanyaannya. Saya coba langsung menjawab untuk pertanyaannya. Ketika seorang murid tidak bisa menemukan solusi dari permasalahannya, maka seorang guru membantu mencari
solusi dari permasalahan tersebut. Misalkan tadi contohnya ada murid yang tidak mau menulis di kelas. Nah, kita kasih solusi misalkan dengan cara kita duduknya di depan, misalkan dimaksimalkan murid tersebut. Kita pantau bagaimana murid tersebut mau menulis. Nanti misalkan kita juga kasih solusi dari pertanyaan yang tadi, barangkali misalkan ibu karena saya tidak mau duduknya sama si A, atau bukunya tidak kebagian barangkali, jadi tidak mau menulis, atau misalkan memang malas seperti itu. Maka kita sebagai seorang guru memberikan solusinya dengan cara mengoptimalkan murid tersebut supaya bedakan gitu dari murid yang lain, karena memang mungkin kemampuannya belum sampai ke sana. Jadi kita bedakan dulu, karena misalnya muridnya tidak tahu huruf atau mungkin tidak belum bisa membaca, maka kita akan cari solusinya bersama murid tersebut dengan cara misalkan duduknya di depan supaya terpantau oleh kita. Itu seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan. Boleh. Bu Lilis, maka pertanyaan. Berdasarkan posisi kontrol seorang guru, ada posisi kontrol pemberi penghargaan atau hadiah. Bagaimana kalau misal di kelas saya memberikan nilai apresiasi lebih atau hadiah makanan untuk murid yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar? Terima kasih Bu Lilis atas pertanyaannya. Untuk pemberian hadiah, ketika seorang murid itu mendapatkan nilai yang misalkan bagus, maka apresiasinya misalkan dengan nilai atau dengan apresiasi lain, atau misalkan kalimat bagus, hebat, atau memberikan bintang, itu boleh karena itu merupakan bagian dari proses pembelajarannya. Ketika mendapatkan nilai yang bagus, maka kita masukkan ke daftar nilainya gitu ya. Nah, dan untuk pemberian makanan, nah itulah yang menjadi motivasi ekstrinsiknya. Itu termasuk identitas yang sukses juga. Sukses membuat murid itu mendapatkan nilai yang bagus, berlomba-lomba dengan teman-temannya agar mendapatkan nilai yang bagus. Namun posisi kontrol yang itu adalah masih tetap di posisi ekstrinsik atau luar. Jadi dia mendapatkan nilai yang bagus hanya untuk mendapatkan hadiah tersebut. Seperti itu. Barangkali ada jawaban dari yang lain dari dua pertanyaan yang tadi. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan, boleh. Barangkali dari rekan-rekan ada yang mau menambahkan atau pendapat lain. Apakah cukup tadi dengan jawaban yang diberikan oleh Bu Tati? Bu Lilis? Cukup. Bu Haji? Cukup. Iya, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain dari rekan-rekan? Cukup. Ya, sebelum acara ini kita akhiri, saya ingin mendengar dari rekan-rekan guru apa kesannya melakukan acara diseminasi dengan budaya kalian. Dari rekan-rekan, maka dipersilakan untuk memberikan kesan-kesannya kepada kita. Terima kasih. Dengan adanya materi ini yang telah dipaparkan oleh Bu Tati. Jadi yang saya ambil dari materi awal sampai akhir itu, jadi kesan dari yang diambil dari dokumen tadi yaitu adalah bagaimana kita cara menyikapi untuk tindak lanjut anak yang bermasalah. Jadi supaya kita, oh berarti kita harus bagaimana nih?
masing-masing bahwa setelah mengikuti kegiatan ini tahu kita harus bagaimana menghadapi anak yang bermasalah. Itu saja. Jadi kita bisa memposisikan kita itu apakah sebagai manajer, apakah mungkin sebagai teman seperti yang tadi dipaparkan oleh Ibu tadi, atau yang lainnya. Seperti itu yang mungkin Pak Kasim. Iya. Iya. Barangkali dari yang lain, Bu Lilis mau menyampaikan sesuatu? Ya cukup. Ya terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dengan Bu tadi? Cukup. Alhamdulillah ya, acara inti sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini membawa manfaat untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan dengan adanya paparan tadi dari Ibu Tati, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita sebagai guru di kelas itu harus memposisikan diri sebagai apa ya? Saya sebagai moderator di sini mengucapkan minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelum ditutup kita tutup dulu ya acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Alisah. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Teti Kartika, CGP Angkatan 10 dari SDN Tanjung Sari 2. Menurut saya, dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Teti, sangat bagus untuk diterapkan di sekolah dan di kelas, terutama disiplin positif untuk murid, karena masih banyak murid yang disiplinnya berdasarkan faktor ekstrinsik seperti hukuman atau penghargaan bukan berasal dari dalam dirinya, atau intrinsik, dan kita sebagai guru juga dapat mengetahui posisi diri kita seharusnya sebagai manajer. Semoga kegiatan diseminasi ini dapat kita semua terapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.